Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjut cerita dari Bali oleh Blikade yang berjudul Jenguk. Cerita yang sedikit banyak menggambarkan bagaimana kemistisan Pulau Bali. Yang sudah gak sabar akan kelanjutannya. Ceritanya mulai dari sini. Tetapi logikanya menolak saat matanya melihat cahaya senter dan di bawahnya adalah tanah hutan yang basah. Seluruh bulu tubuhnya seketika berdiri. Purwata ragu mau melanjutkan atau kembali. Setelah berpikir beberapa saat, dia memilih untuk melanjutkan. Sekarang, dia memilih untuk tidak menghiraukan suara tersebut dan tetap fokus pada jalan yang licin. Ya, benar saja. Mulai langkah pertama, suara itu kembali terdengar. Bahkan mulai jelas bahwa suara itu tepat di sebelah kanannya. Purwata masih tetap berjalan dan tidak ingin menghiraukannya. Seperti mengetahui apa yang difikirkan Purwata, suara kaki itu kali ini lebih berani. Suaranya sudah tidak seirama, tetapi seperti sedang berlari-lari kecil. Bahkan sesekali, seperti loncat menghindari batang kayu di tanah. Sekitar 100 meter berjalan, kali ini suara itu berubah menjadi langkah kaki yang sangat berat. Terdengar seperti langkah kaki makhluk yang sangat tinggi dan besar. Intensitasnya juga semakin jarang, karena jarak langkahnya sangat panjang. Mendengar itu, mental Purwata semakin menciut. Setelah sekian meter, akhirnya suara itu terhenti di sebuah pohon beringin besar yang tumbuh di pinggir sungai. Bukan pohon yang dipeta ya. Lokasi saat ini masih berada di sungai pertama. Masih ada 2 sungai lagi. Untuk menyeberangi sungai, Purwata harus melewati pohon beringin tersebut. Untuk turun, Purwata harus berpegangan di akar pohon beringin. Langkah pertama Purwata menuruni tepian sungai itu. Tangannya berpegang erat di akar rambat pohon beringin. Kemudian ia mendengar banyak anak kecil sedang tertawa, seolah menertawakan dirinya yang kesusahan untuk turun. Bulu kuduknya kembali berdiri tegak. Detik selanjutnya, dari atas, dia mendengar sesuatu jatuh seperti hujan yang jatuh di daun dengan derasnya. Purwata merasakan di kepalanya ada benda asing yang jatuh. Semakin banyak dan semakin banyak. Itu adalah pasir yang jatuh dari atas pohon beringin itu. Kepala dan tubuh Purwata seketika dipenuhi pasir yang jatuh tadi. Sambil terus menuruni pinggiran sungai itu, Purwata kembali mendengar suara tertawa tadi. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara tertawanya lebih besar dan berat. Mendengar itu, Purwata menoleh dan mengarahkan senternya ke atas, ke arah pohon beringin tersebut. Seketika, Purwata kaget setengah mati ketika dia melihat ternyata pohon beringin tersebut berubah menjadi sosok tinggi besar dan menyeramkan. Suara tertawa itu ternyata datang dari mulut makhluk itu yang memperlihatkan taring tajamnya. Sedangkan suara anak kecil tertawa ternyata datang dari makhluk yang menyerupai anak kecil botak yang duduk di bahunya, dan jumlahnya sangat banyak. Tetapi mental Purwata ternyata cukup kuat. Sebagai bangsawan, dia sudah paham bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Dia juga paham bahwa malam hari adalah milik makhluk seperti mereka. Setelah sampai bawah atau di sungai, Purwata mencakupkan kedua telapak tangannya dan diletakkan di depan hidungnya. Kemudian dia sedikit membungkuk, tanda bahwa dia meminta maaf dan memohon restunya untuk memasuki wilayah makhluk tersebut malam ini.
Kemudian Purwata melanjutkan perjalanannya menyeberangi sungai berbatu yang cukup dangkal itu. Setelah sampai, Purwata naik dan memasuki jalan setapak membelah perkebunan warga. Purwata mengira bahwa gangguannya tadi sudah selesai, tetapi itu hanya ucapan selamat datang. Makhluk tadi itu bukan leak ya. Setelah Purwata berhasil menyeberangi sungai berbatu, Purwata berdiri di pinggir sungai, mencari kayu atau akar tumpuan agar bisa naik ke atas karena bibir sungai ini cukup tinggi. Setelah beberapa lama, akhirnya dia menemukan satu akar lurus yang dapat dipegangnya. Purwata mulai berpegangan kuat di akar tersebut. Kakinya berusaha menjangkau tanah di bawah akar tersebut agar tidak terpleset. Baru beberapa langkah ke atas, dari hilir sungai yang awalnya hanya terdengar gemericik air sungai yang bertemu batu, kini mulai janggal. Gemericik itu mulai terdengar seperti langkah kaki di dalam air, tetapi suara itu tidak mendekat kepadanya. Masih tetap di sana, sekitar 15 meter dari Purwata. Mengetahui mulai ada yang tidak beres, Purwata sekuat tenaga berusaha memanjat akar tersebut. Tetapi Purwata merasakan tubuhnya saat ini sangat berat. Tangannya tidak bisa menopang berat tubuhnya. Hingga akhirnya Purwata merasakan tenaganya mulai habis, dan akhirnya memilih untuk turun ke pinggiran sungai lagi. Suara tersebut masih tetap ada di sana, seolah menunggu Purwata. Tetapi Purwata masih belum berani mengarahkan senternya ke arah suara tersebut, dan memilih memikirkan cara lain untuk naik. Bebarengan dengan hal tersebut, sayup-sayup Purwata mendengar suara gamelan gong, yaitu musik khas Bali dari arah hilir. Kali ini suara langkah kaki di air tersebut terdengar seolah mengikuti alunan nada gong itu. Rasa penasaran Purwata tidak terbendung lagi. Purwata mengambil nafas panjang. Sinar senter Purwata mulai mencari arah suara itu. Sinarnya mengikuti aliran air sungai dangkal berbatu ke arah selatan. Pada titik berikutnya, Purwata melihat suara tersebut datang dari sepasang kaki yang pergerakannya seperti orang menari. Kaki itu dengan lincah bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti tarian Bali pada umumnya. Saat itu, suara gamelan gong tersebut mulai lebih keras, seolah memang mengiringi kaki tersebut. Senter mulai diarahkan Purwata pelan-pelan ke atas, mencari tahu pemilik sepasang kaki tersebut. Kaki tersebut masuk ke dalam air sedikit di atas mata kakinya. Mulai ke atas, pada bagian lutut, Purwata mulai melihat kain putih yang agak compang-camping. Dari bagian paha, kain tersebut sudah menutupi seluruh bagian tubuhnya, meskipun beberapa bagian memang sudah sobek. Sinar senter terus menyinari sosok tersebut ke bagian atas. Dari bagian tubuh, terlihat sosok tersebut berbaju putih. Baju tersebut seperti daster yang sobek-sobek. Dari bagian dada, mulai terlihat rambutnya terurai, hitam kusut dan tidak beraturan. Payudaranya keluar dari kain yang sobek itu. Sepersekian detik, sinar tersebut sudah ada di bagian wajah sosok itu. Wajah yang mengerikan. Bibirnya merah padam. Dari dalam bibir tersebut terlihat gigi-gigi runcing yang tajam. Kulit wajahnya putih pucat dan mengelupas. Matanya putih dan tidak ada titik hitam sedikit pun. Rambut hitam kusutnya berantakan seiring gerakannya menari. Dari tubuhnya tertempel sepasang tangan dengan kulit putih pucat dan juga mulai mengelupas. Dari ujung jarinya tertempel kuku-kuku panjang keriting yang sesekali mengusap rambut dari wajahnya. Purwata diam terpaku melihat sosok di depannya. Wajah yang baru pertama kali dia lihat di hidupnya. Cukup lama dia memandangi sosok tersebut, hingga akhirnya dia sadar dan berlari ke hulu untuk mencari jalan yang lain untuk naik ke atas sungai. Gregek Tunggek, begitu leluhur kami menamainya. Sosok ini menyerupai perempuan yang menyeramkan. Saya mendengar banyak versi tentang sosok makhluk halus satu ini. Kemunculannya tidak dapat diprediksi,
dan dapat muncul di mana saja. Dalam cerita ini, sosok ini sepertinya penjaga di wilayah barat desa ini. Tetapi ini sedikit aneh menurut saya, karena saat ini sosok ini sering muncul di kuburan desa. Beberapa kali memang mengganggu pemotor yang lewat. Muncul dengan sosok wanita cantik dan meminta tumpangan, dan berubah menjadi geregek tunggek setelah pemotor itu menghampirinya. Tapi entahlah, namanya juga makhluk halus. Kita tidak tahu kemana, bagaimana, dan apa yang dilakukannya. Yang jelas, sosok ini membuat takut pengendara yang lewat malam. Sampai saat ini, sangat jarang yang berani lewat kuburan itu dan memilih putar jalur. Beberapa ratus meter ke hulu, akhirnya Purwata berhasil menemukan jalan yang bisa digunakan untuk naik dari sungai itu. Dengan wajah yang pucat dan di kepalanya masih terbayang sosok yang dia lihat tadi, Purwata memegang sebuah batang kayu untuk membantunya naik dari sungai. Tentu saja kali ini dia hanya fokus untuk keluar dari perkebunan itu dan berniat untuk tidak menghiraukan apa saja yang nanti dia dengar. Setelah berhasil naik, Purwata sedikit lega. Tetapi tetap saja dia merasa was-was karena di depan masih ada sungai lagi. Sekarang dia berada agak jauh di utara dari jalan setapak yang seharusnya dia lewati. Berbekal lampu senter yang dibawanya, Purwata pelan-pelan membelah semak belukar di depannya. Tanpa dia sadari, sekarang sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Dan lokasi dia saat ini adalah di seberang sebuah pura. Pura itu bernama Pura Beji. Sebuah pura yang digunakan oleh masyarakat desa untuk mensucikan seluruh elemen yang ada di pura desa 2 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Pura ini memang diyakini memiliki kekuatan berupa penjaga yang sangat banyak dan menakutkan. Pada hari-hari tertentu, banyak kejadian aneh yang dilihat dan dialami oleh masyarakat yang memiliki kebun di sekitar pura ini. Mungkin saya bakal ceritakan lain kali. Purwata dan pura ini hanya dibatasi oleh sungai yang cukup deras dan curam. Di seberang pura, atau tepatnya 30 meter di depan Purwata, terdapat batu dengan diameter kurang lebih 3 meter. Cukup besar untuk sebuah batu yang posisinya di tengah kebun, dan hanya ada satu batu yang ada di wilayah perkebunan itu. Batu itu berbentuk bulat yang hampir sempurna, dengan cekungan di tengahnya sebesar setengah bola sepak bola. Saya mengetahui detail batu ini karena beberapa kali melihatnya kalau sedang musim durian. Kami warga desa menyebutnya batu pengintukan teras jelema, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti batu tempat penumbukan kepala manusia. Iya, hal itu tidak lepas dari mitos bahwa dahulu batu ini digunakan untuk membantai warga salah satu desa kuno yang mendiami tempat ini. Sampai saat ini masih belum jelas apakah memang benar atau tidak. Tetapi yang pasti, batu ini benar ada dan cekungan itu seperti sangat pas jika digunakan untuk menumbuk kepala manusia dewasa. Firasat Purwata mulai mengatakan bahwa di depan atau dari arah batu itu sudah ada sesuatu yang menunggunya. Purwata mulai bimbang. Apakah dia tetap menuju ke selatan mencari jalan setapak itu, atau berbalik ke utara yang dia sendiri tidak tahu akan tembus kemana? Akhirnya, setelah berpikir cukup lama, dia memilih melanjutkan menuju jalan setapak. Baru berjalan beberapa langkah, dari seberang, dia melihat kilatan cahaya berwarna putih kebiruan. Cahaya itu datang dari timur atau dari Pura Beji, menuju ke arah batu itu. Saat itu, Purwata tidak tahu tentang adanya pura dan batu ini. Purwata dibuat bingung dengan cahaya itu. Dalam pikirannya, dia bertanya, apa itu cahaya senter? Tapi senter apa warnanya seperti itu? Saat itu cahaya senter hanya berwarna kuning. Purwata yang awalnya berniat fokus berjalan, kali ini kembali kalah dengan rasa penasarannya. Dia mulai berjalan mengendap-endap menuju arah cahaya tadi berhenti. Purwata perlahan menyusuri jalan kecil yang biasa dilintasi masyarakat yang lewat. Jalan ini berada di sebelah barat batu itu. Akhirnya,
Dari jarak sekitar 10 meter, Purwata mulai melihat keberadaan batu itu. Purwata terus berjalan memenuhi rasa penasarannya tentang cahaya tadi. Setelah sampai tepat di sebelah barat batu itu, Purwata mendengar suara seperti orang yang sedang memakan sesuatu. Suara orang yang sedang memakan sesuatu yang sangat alot. Purwata mulai mengarahkan senternya ke arah balik batu itu. Pertama yang ia lihat adalah kepala dengan rambut hitam panjang yang sangat kusut dan kotor. Sosok itu duduk bersender di batu tersebut. Tangannya mengarah ke mulut seperti memegang sesuatu yang ia makan. Dalam satu kedipan mata, cahaya senter Purwata menerangi wajahnya yang hancur, busuk, dan dipenuhi darah dan belatung di seluruh wajahnya. Matanya putih bersih dan mengeluarkan sedikit cahaya. Di mulutnya, terlihat dia sedang mencabik-cabik daging yang masih tertempel di tulang. Entah itu daging hewan atau apa. Yang jelas saat dia menoleh, dia sedikit tersenyum menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam. Detik berikutnya, Purwata mengambil langkah 1000 meninggalkan sosok itu. Kali ini Purwata berlari sangat kencang, tidak peduli apa yang ia injak. Purwata kali ini sudah sampai di jalan setapak seharusnya. Dia langsung berbelok ke kiri ke jalur semestinya. Di depannya terdapat sebuah jembatan bambu yang menyeberangi sungai yang curam itu. Purwata menyeberangi jembatan itu dengan perlahan-lahan karena memang ketinggiannya hampir 20 meter. Sampai di tengah jembatan, dia baru tersadar bahwa jembatan ini berada di atas sebuah tibu. Tibu adalah sebuah tempat yang digunakan masyarakat Hindu Bali untuk membuang abu mayat setelah upacara ngaben. Tibu ini harus berada di aliran sungai yang berhilir di laut. Setelah menyadari posisinya, Purwata menoleh ke arah kiri jembatan. Dari atas, dia melihat banyak kain kafan yang berserakan dan menyangkut di bebatuan sungai. Kain kafan itu adalah milik Abu yang dihanyutkan itu. Tubuhnya mulai merinding lagi. Setelah mengamati dari sekian banyak kain kafan, ada satu kain kafan yang cukup panjang. Purwata mengikuti ujung kain kafan itu dengan sinar senternya. Sampai di ujung kain itu, sinarnya menangkap sosok yang sedang menari. Tubuhnya setengah berendam di air dan dari pinggang ke atas menari dengan gontai. Tidak mau melihat lama-lama, takut nanti jatuh cinta, Purwata langsung berjalan cepat di atas jembatan bambu itu. Kemudian dia sampai lagi di perkebunan terakhir. Perkebunan ini cukup kecil, hanya beberapa puluh meter, sehingga Purwata berpikir akan mudah melewatinya. Tetapi semesta sepertinya masih ingin bermain-main dengan mentalnya. Hawa yang tadinya panas karena Purwata berlari seketika menjadi dingin. Purwata sudah melihat jembatan bambu terakhir di depannya. Di ujung jembatan itu ada satu pohon terap yang sangat besar, di mana setelah pohon itu berarti Purwata sudah sampai di persawahan desa. Saat menginjakkan kaki di ujung jembatan bambu itu, cahaya senternya mulai agak redup. Purwata bergegas menyeberangi jembatan itu. Sesampainya di seberang atau tepatnya di bawah pohon terap, seketika semuanya menjadi gelap gulita. Jarak penglihatannya tidak lebih dari 1 meter. Merasa mulai aneh, Purwata menuju arah timur ke arah persawahan. Tetapi setelah beberapa lama berjalan, dia kembali sampai di bawah pohon terap itu lagi. Purwata berpikir, apakah tadi saya sempat berbalik arah karena gelap? Purwata kembali berjalan ke arah timur, tetapi ternyata dia kembali ke bawah pohon itu. Kali ini dia tidak merasa salah arah, karena memang dia berjalan lurus ke timur dan tidak berbelok. Untuk ketiga kalinya, Purwata berjalan lagi ke arah timur. Dan lagi, dia kembali ke bawah pohon terap itu. Karena merasa lelah, ia memutuskan beristirahat di pohon itu sambil memikirkan apakah dia tadi berbelok dan memutar kembali. Sekitar 5 menit istirahat, dia kembali berjalan ke arah timur. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke bawah pohon terap itu.
Purwata mulai frustasi. Mentalnya sudah tidak kuat lagi. Sambil menangis, dia berusaha mengambil tanah di bawah pohon itu. Sambil berteriak dan melemparkan tanah itu ke sembarang arah, dia bertanya, kenapa ini terjadi kepadanya? Apa salah dia? Dan dia hanya ingin menjenguk istrinya. Setelah berteriak seperti itu, gelap kali ini semakin pekat. Sinar senter tidak mampu lagi menembusnya. Dan entah apa yang terjadi, Purwata tidak ingat lagi. Beberapa saat kemudian, dia tersadar. Dia merasa sedang tertidur di atas bebatuan. Ya, dia tersadar di jalan kecamatan. Tepat dia berdiri sebelum masuk ke dalam jalan setapak itu. Senter masih di tangannya, dengan terang seperti pertama dia hidupkan. Begitu juga bekal yang digendongnya dengan seutas kain. Setelah sadar, Purwata merasakan sedikit pusing. Tetapi rasa pusing itu dikalahkan oleh rasa heran dan bingung dengan kejadian yang baru ia alami. Saat ini, Purwata juga mencari cara agar tetap bisa menjenguk istrinya secepat mungkin. Dan anehnya, saat ini waktu baru menunjukkan pukul 2 malam. Setelah rangkaian kejadian yang dialami, paling tidak seharusnya waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Hal tersebut tidak disadari oleh Purwata, sehingga terbersit di pikirannya bahwa saat ini dia bisa melewati jalan raya yang melintasi kota kecamatan, di mana menurut dia, jalan tersebut sudah mulai ramai oleh orang ke pasar. Setelah mengecek senter miliknya, Purwata mulai berjalan ke arah utara. Gak apa-apalah, agak muter, yang penting gak ada gangguan, pikirnya. Setelah beberapa waktu, tibalah Purwata di sebuah pasar kecamatan yang dipikirannya akan ramai, karena pagi akan segera datang. Tetapi yang Purwata lihat hanya ada beberapa pedagang yang baru menyiapkan barang dagangannya di pasar itu. Di sebuah ruko kecil, ada jam dinding kuno yang terpampang di atas pintu itu. Tidak sengaja Purwata melihatnya. Ternyata jam baru menunjukkan pukul 2:25 malam. Tetapi Purwata mengira bahwa jam tersebut rusak dan masih melanjutkan perjalanannya. Purwata mulai mempercepat langkahnya, berharap dia segera bertemu dengan istrinya di desa. Sesampainya di sebuah pertigaan jalan, Purwata berbelok ke kanan, di mana dia akan melintasi desa terakhir sebelum sampai di desa yang ia tuju. Kini perasaannya mulai tenang karena selama berjalan tidak ada gangguan sama sekali. Karena merasa lelah akibat berjalan yang cukup cepat, Purwata memutuskan untuk istirahat sejenak sambil meminum air yang ia bawa. Dia duduk di sebuah pertigaan, di mana di tengah pertigaan itu terdapat sebuah pondasi yang di atasnya ada 3 buah batu yang digunakan sebagai penanda. Purwata duduk ke arah selatan, ke jalan yang akan dia lalui nanti. Dari pikirannya, dia bertanya, mengapa jam segini belum ada warga yang ke pasar untuk membeli kebutuhannya? Apa di sini memang biasa seperti ini? Belum selesai dengan pikirannya tersebut, dari arah belakang ada bunyi suara khas bel sepeda jengki yang menuju ke arah selatan. Karena masih sangat gelap, Purwata hanya bisa mendengar suara itu dengan diikuti suara roda sepeda yang sedang berputar cukup kencang. Hal tersebut semakin membuat Purwata semakin tenang. Merasa tubuhnya sudah siap untuk melanjutkan perjalanan, Purwata memasukkan kembali botol minumannya tersebut. Saat hendak bangun dari tempat duduknya, dari arah kejauhan, dia melihat sinar kelap-kelip di tengah jalan yang akan ia lalui. Dia berpikir bahwa itu adalah warga yang hendak pergi ke pasar membawa senter. Purwata bergegas berjalan ke arah selatan, arah sinar tadi. Namun, sesampainya di titik yang dia anggap sumber cahaya tadi, dia tidak menjumpai siapapun. Tanpa pikir panjang, Purwata mempercepat langkahnya. Sampai pada akhirnya, dia berada di jalan yang agak menyerong ke barat, di mana di sebelah kanan tersebut merupakan area yang disucikan oleh masyarakat desa itu, karena di sana terdapat pura dalam.
Pura Prajapati, dan kuburan yang berderet dari utara ke selatan. Di sebelah kiri bawah adalah hamparan sawah yang tidak terlalu luas dan berundak. Saat ini, sawah tersebut baru akan memulai musim tanam padi, sehingga sawah itu harus digenangi air. Entah mengapa, timbul rasa penasaran Purwata untuk mengarahkan senternya ke sawah itu. Dan betapa herannya dia. Dari sinar senternya, dia melihat satu petak sawah itu dipenuhi belut-belut yang berada di permukaan. Purwata segera menghentikan langkahnya dan terkagum melihat kejadian yang baru pertama kali ia alami. Saat ia tertegun melihat belut-belut itu, Purwata disadarkan oleh suara yang sebelumnya dia dengar saat istirahat. Suara bel sebuah sepeda. Tetapi seolah tidak peduli, dia melanjutkan melihat kumpulan belut-belut itu. Kemudian suara itu semakin sering berbunyi. Saat ini Purwata mulai menyadari ada keanehan dari suara itu, di mana setelah Purwata memfokuskan pendengarannya, suara tersebut semakin menjadi nyaring. Ya, itu adalah suara gongseng. Purwata mulai menyadari suara itu bukan dari sepeda, tetapi dari dua pasang kaki depan belakang di sebelah kanan jalan atau dari arah pengeluangan, sebuah tempat di kuburan yang biasa dijadikan tempat pembakaran mayat saat prosesi ngaben. Seketika Purwata telah menyadari apa yang ada di tempat tersebut. Beberapa detik berikutnya, suara tersebut diikuti oleh suara yang sangat khas. Ya, Purwata telah sadar bahwa saat ini nyawanya tidak aman. Suara itu milik Banas Patiraja, sosok penghuni kuburan desa tersebut. Dalam kepercayaan kami, sosok ini menyerupai Barongket. Tanpa aba-aba, Purwata mengambil langkah 1000 dan memilih untuk tidak melihat sosok tersebut. Tetapi Banas Patiraja itu terlanjur marah dan mengejar Purwata. Suara gemerincing gongseng yang ada di kaki sosok tersebut bergantian seiring langkah kakinya mengejar Purwata. Saya yakin siapapun yang berada di situasi Purwata ini juga akan merasa ketakutan setengah mati. Seperti berada di alam mimpi, Purwata merasakan tubuhnya sangat berat dalam berlari. Kakinya terasa lemas. Mungkin bayangannya seperti saat kita bermimpi dikejar setan. Sekuat tenaga Purwata berlari ke arah selatan. Tidak peduli apa yang dia injak di dalam kegelapan, sosok tersebut masih tetap saja mengejar Purwata. Saat ini Purwata sudah pasrah karena menurut cerita dari tetuanya, sosok ini sangat berbahaya. Pernah ada yang bertemu dengan sosok ini, dan dengan sekali jilatan, maka hanya akan menyisakan tulang saja. Jarak Purwata dengan sosok itu hanya ada beberapa meter saja. Purwata kembali menambah kecepatannya, hingga akhirnya dia sampai di perbatasan desa yang akan dia tuju. Di perbatasan tersebut ada sebuah pura puseh yang menjadi hulu desa yang dituju. Saat di sana, Purwata sudah tidak mendengar lagi kejaran sosok tersebut. Purwata mulai memelankan langkahnya. Saat berada di pintu masuk pura tersebut, dia kaget dengan suara seseorang yang sepertinya telah menunggunya. Ya, itu adalah Mangkude. Ratu, berhentilah berlari. Dia sudah kembali ke tempatnya. Dengan nafas ngos-ngosan, Purwata tidak menjawabnya. Mangku kembali berbicara. Sekarang saya yang akan mengantar Anda ke tempat istri Anda tinggal. Setelah mengamati orang yang berbicara kepadanya, Purwata yakin bahwa ini adalah orang baik. Tetapi mengapa Mangkude tahu bahwa dia akan datang? Akan diceritakan di bagian selanjutnya, yang menjadi akhir cerita ini. Mangkude kemudian mengantar Purwata ke rumah tempat Widi tinggal. Dalam perjalanan, tidak ada kata yang terucap dari keduanya. Purwata yang masih heran dan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya, dan Mangkude diam karena mengetahui jiwa Purwata masih terguncang. Akhirnya sampailah mereka di rumah tempat Widiani tinggal. Waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi. Namun, keluarga tersebut belum tidur karena adanya rangkaian peristiwa yang dialami semalam. Purwata dipersilahkan untuk masuk ke kamar Widiani.
Saat melihat keadaan istrinya, Purwata langsung tersungkur dan menangis sambil memeluk istrinya. Jadi, apa hubungan belut dengan makhluk tersebut? Pada dasarnya, sosok ini sangat jarang ditemui oleh masyarakat karena memang sosoknya sangat disucikan. Tetapi tanda-tanda kemunculan makhluk ini bisa diketahui dengan beberapa ciri. Yang pertama itu adalah suara gongseng yang sangat nyaring. Kemudian adanya belut yang berkumpul di suatu areal sawah yang jumlahnya bisa ribuan. Kami biasa menyebutnya lindung paum atau belut yang sedang rapat. Kami percaya bahwa belut merupakan makanan sosok Banaspati Raja. Kemudian mengapa belut tersebut dapat berkumpul? Nah, itulah alam yang memang tidak semuanya dapat kita mengerti menggunakan logika kita, terlepas dari percaya atau tidaknya. Kalian ingat dengan sayur pakis yang ingin Dadong atau Nenek Goblek berikan kepada Widiani? Memang penolakan tersebut yang menjadi awal petaka ini. Namun apakah jika Widiani menerima pemberian tersebut, hidupnya akan baik-baik saja? Tidak ada jawaban yang paling tepat. Mangkude sangat yakin bahwa dalam sayur pakis tersebut sudah diberi cetik oleh Dadong Goblek. Cetik adalah sebuah racun kuno yang sangat dikenal oleh masyarakat Bali. Cetik ini memiliki banyak sekali jenis, sesuai dengan cara membuat dan efek yang diakibatkan. Dalam sayur pakis tersebut sudah tercampur racun yang bernama cetik badung. Cetik yang terbuat dari banyeh atau cairan yang keluar dari mayat manusia. Tentu saja ditambah dengan bahan lain dan mantra yang hanya diketahui pembuatnya. Efek dari cetik ini adalah korban akan merasakan sakit perut yang sangat luar biasa, diikuti oleh muntah darah. Dan jika tidak segera mendapatkan obat yang sesuai, tentu saja kematian adalah ujungnya. Dadong Goblek merupakan satu-satunya yang dipercayai mempunyai cetik jenis ini di desanya. Dari mana dia mendapatkannya? Banyak yang mengatakan bahwa dia mendapatkan cairan itu saat ibunya meninggal puluhan tahun lalu. Tetapi setiap pilihan pasti ada resikonya. Tentu sebagai manusia, kita akan memiliki resiko yang paling kecil. Dalam hal ini, Widiani sudah memilih keputusan yang benar untuk menolak sayur pakis tersebut. Bisa saja, jika dia memakannya, cerita ini akan berakhir keesokan harinya setelah Widi memakan sayur tersebut. Kembali ke Purwata dan Mangkude. Setelah melihat istrinya yang terbaring lemas di kamar dan tatapan kosong dari mata Widi membuat hati Purwata sangat hancur. Kejadian-kejadian yang dialaminya semalam seolah tidak ada artinya. Saat ini, Purwata hanya ingin membawa istrinya pulang untuk dicarikan obat. Purwata masih menunggu jemputan dari mobil yang ia minta kepada bawahannya kemarin. Siang yang seharusnya memberi sinar terangnya, kini berubah menjadi guyuran hujan yang sangat lebat, dibarengi dengan geledek yang terasa tepat di atas atap rumah Sudiari. Hujan tersebut tampaknya membuat beberapa sungai di sekitar desa itu meluap dan menutup akses jembatan yang menuju desa itu. Jemputan yang sedari pagi dinantikan oleh Purwata akhirnya pupus. Itu berarti Purwata harus menantikan kembali hari esok. Saat ini jam menunjukkan pukul 5 sore dan langit masih saja menampakkan warna kelabunya. Setelah makan sore bersama, seseorang datang dari pintu masuk rumah Sudiari. Mangkude berbaju kemeja putih lusuh, kamen atau jarik batik yang menutupi sampai di atas mata kakinya, dan udeng batik khas pemangku terikat di kepalanya. Ada yang berbeda dengan wajah Mangkude saat itu. Tersirat bahwa ada kepanikan di raut wajahnya. Tongkat dengan motif kepala naga diletakkannya di samping kursi kayu tempat Purwata duduk. Tidak ada kata yang terucap, seolah seisi rumah sudah paham apa yang akan terjadi. Mangkude kemudian masuk ke kamar Widiani. Tidak ada yang tahu apa yang diberikan kepada Widiani. 2 menit berselang, Mangkude kembali ke tempat Purwata dan keluarga Pak Suri berkumpul. Jani pemakpak Kajeng Kliwon. Dulu saya belajar ilmu dari guru saya, juga tepat hari seperti ini, kata Mangkude sambil mengeluarkan plastik bungkus tembakau dari saku bajunya. Mangku melihat langit kelabu di depannya sambil mengunyah tembakaunya.
Kemudian beliau menoleh ke arah Purwata yang masih menahan kepedihannya. "Tuan, saya tidak berani menjanjikan apa-apa tentang apa yang akan terjadi nanti. Tetapi saya pasti akan mempertaruhkan jiwa saya. Nanti sekitar pukul 11, ayo kita fokuskan pikiran kita, memohon agar Tuhan bersedia melindungi kebaikan," ucap Mangkude kepada Purwata yang tidak mendapatkan sahutan satu kata pun, selain anggukan kepala dan mata yang seolah mengisyaratkan bahwa Purwata menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Mangkude. Jam 11 malam akhirnya tiba. Purwata dan keluarga Pak Suri duduk di depan kamar Widi sambil berdoa sebisa mereka, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Tuhan. Sedangkan Mangkude keliling mengitari rumah sambil membawa beberapa sarana yang dibawa dari rumahnya untuk menahan air tidak ada yang bisa masuk ke dalam rumah, atau biasa disebut nyengker. Di tempat lain, Dadong Goblek sudah menunggu momen ini, karena jika dia menang dan berhasil mempersembahkan jiwa Widi kepada dewa, maka tingkat ilmunya akan naik. Ya, begitulah cara kerja leak di Bali. Dadong Goblek telah mempersiapkan sarana yang akan digunakan nanti. Sekarang dia tidak sendiri, tetapi ada 26 temannya yang siap membantu Dadong Goblek. Mereka sepakat untuk berkumpul di suatu tempat nanti malam. Malam tersebut sangat sunyi, tidak ada suara-suara malam seperti biasanya. Kurang lebih jam setengah 12 malam, lolongan anjing pertama terdengar. Lolongan yang sangat panjang, membuat siapapun akan merinding. Beberapa warga yang masih terjaga ketika mendengar suara ini akan segera membungkus dirinya dengan selimut. Dari salah satu angkul-angkul atau pintu masuk rumah khas Bali, terlihat seorang wanita tua keluar menuju jalan. Dari bawah kakinya tidak memakai alas apapun. Kaki keriputnya hanya dibalut oleh seutas kain batik yang hanya menutupi sampai atas lutut saja. Dari badannya, dia memakai kebaya motif bunga yang sudah lusuh. Dadong Goblek. Begitu dia dikenal di desanya, karena dia memiliki ukuran payudara yang besar dan menggelayut ke sana kemari. Saat pertama kali menginjakkan kaki di jalan, puluhan anjing kini meraung saling bersahutan. Malam tersebut menjadi dingin dan mencekam. Dia berjalan menuju arah selatan, ya, ke arah kuburan desa ini. Di sana, dia sudah ditunggu oleh temannya yang sudah sepakat untuk membantunya. Pakaian mereka hampir sama dengan rambut terurai, memakai kebaya dan kain di atas lutut. Bedanya tidak membawa apa-apa. Setelah sampai di kuburan, Dadong Goblek segera menancapkan bambu sanggah cuk-cuk tersebut di area pengeluangan atau pemohonan, yaitu tempat membakar jenazah. Kemudian dari bakulnya dikeluarkan ujung daun pisang dan dipasangkan di segitiga sanggah cuk-cuk tersebut, diikuti oleh sarana lainnya yang akan digunakan. Setelah melafalkan mantra bersama dengan temannya, mulailah mereka menghidupkan sabuk pengeleakan mereka masing-masing. Biasanya, sabuk ini berbentuk kain kotak-kotak yang di dalamnya sudah berisi gambar-gambar dan simbol-simbol tertentu. Lalu, dimulailah proses ngereh. Ngereh adalah proses perubahan wujud dari manusia menjadi wujud yang mereka inginkan sesuai tingkatan ilmu leak yang dimiliki. Kali ini, mereka berbaris mengikuti Dadong Goblek. Mereka berjalan mengitari sanggah cucuk tersebut sambil loncat-loncat dengan satu kaki atau biasa disebut dangklang-dangklang. Berikutnya, mereka sudah berubah menjadi berbagai makhluk menyeramkan. Ada yang menjadi monyet, babi bertaring atau bangkal, cambra berak atau anjing kurus, pitek bengil atau anak ayam yang bulunya basah, bola api yang terbang ke sana kemari di atas kuburan, dan lain sebagainya. Mereka sudah siap menyerang rumah Pak Suri untuk mendapatkan nyawa Widiani. Di rumah Pak Suri, Mangkude duduk bersila tepat di depan Palinggih Surya, atau salah satu pura di pekarangan rumah. Dengan melafalkan mantra yang telah dia pelajari, Mangkude mulai ngeregepan atau setengah tidur. Merasa sudah tidak khusyuk lagi,
Sudiari mencoba melihat apa yang terjadi di luar melalui jendela. Saat menengok ke arah Mangku, betapa kagetnya Sudiari melihat di atas Mangkude duduk. Bola-bola api terbang ke arah Mangkude seolah siap membakar Mangku. Namun yang sebenarnya terjadi adalah jiwa Mangkude sudah berubah menjadi Garuda Emas, sebuah ilmu tingkat tinggi yang telah dikuasai Mangkude. Pertarungan pun telah terjadi. Dengan ilmu yang dimiliki oleh Mangkude, satu persatu dari teman Dadong Goblek dikalahkan dengan mudah. Bahkan Mangkude mengatakan bahwa saat dia menjadi Garuda Emas, dia bertarung dengan bangkal atau babi bertaring, dan bangkal tersebut diterbangkan tinggi kemudian dijatuhkan. Dengan perbedaan ilmu yang dimiliki Mangkude, dengan mudah menghabiskan ke-26 teman Dadong Goblek. Kini hanya tersisa Dadong Goblek. Dan dengan sombongnya, ia tertawa melengking dan seketika berubah menjadi Garuda Emas juga. Karena ilmu sama-sama tinggi, pertempuran sangat alot. Beberapa kali mereka berubah wujud. Pertempuran berlangsung hingga pukul 2 malam. Karena merasa kewalahan, Mangkude meminta petunjuk kepada Tuhan agar bisa segera menuntaskan pertempuran ini. Akhirnya, Mangkude melafalkan mantra yang dapat merubahnya menjadi leak Iwangkas Candi Api. Menurut Mangkude, ilmu ini tidak bisa sembarangan digunakan. Ini adalah ilmu yang sangat tinggi. Dia berubah menjadi api yang sangat besar dan menggulung Dadong Goblek. Sesaat setelah itu, Mangkude kembali masuk ke dalam rumah dengan badan yang sudah hampir tidak ada tenaga. Melihat itu, Pak Suri segera memopoh Mangkude untuk duduk di kursi. Saat itu juga Widiani memanggil nama suaminya. Widiani yang saat ini sudah bisa diajak berbicara, tetapi masih lemas karena sakit yang ia alami. Pagi pun datang. Salah satu kulkul atau kentongan di balai desa berbunyi. Suara tersebut mengisyaratkan bahwa ada salah satu warga yang meninggal. Yah, itulah Dadong Goblek. Dia ditemukan tidak bernyawa di halaman rumahnya dengan sekujur tubuhnya yang hangus. Bahkan di luar logika, beberapa bagiannya sudah busuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena saat itu belum ada formalin untuk mengawetkan, maka keluarga sepakat untuk mengubur jenazah sore hari nanti. Di rumah Pak Suri terparkir mobil jemputan Widiani. Sebelum berangkat pulang, Purwata tidak lupa dengan jasa keluarga Pak Suri dan Mangkude. Akhirnya, mereka diberikan masing-masing sepetak tanah sawah puri atau kerajaan yang ada di desa tersebut. Akhirnya, beberapa bulan setelah hari tersebut, Widiani kembali hidup normal dan pindah tugas untuk mengajar. Sore hari, warga mulai berkumpul menyiapkan keperluan untuk mengubur jenazah Dadong Goblek. Tetapi hanya keluarga saja yang mau memandikan jenazah. Selain karena bau yang dikeluarkan, warga juga takut karena bisa saja ilmu leak Dadong Goblek akan loncat kepada mereka. Warga sedikit lega karena Dadong Goblek sudah meninggal, dan teror leak di desa akan berkurang. Setelah Dadong Goblek dikubur, setiap hari satu persatu dari kedua teman Dadong Goblek juga meninggal. Maka hampir setiap hari ada warga yang dikubur maupun dibakar di desa ini, sehingga beberapa warga menyebutnya dengan gerubuk. Begitulah cerita ini berakhir. Semoga banyak pesan yang dapat diambil. Matur suksma, semoga semua makhluk hidup dengan damai. Terima kasih Blikade yang telah memberikan izin untuk dibacakan ceritanya di channel ini. Mampir ke akun Twitternya juga ya, dan berikan semangat supaya Blikade mau membagikan cerita-cerita mistis yang ada di Bali. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menyimak. Semoga dapat menghibur dan menemani kalian di malam ini. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.